Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai Laravel, yaitu uh, tentang data view, select, dan juga delete. Nah, di materi sebelumnya atau di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang Laravel, yaitu from dan juga insert. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita mengenai data view, select, dan juga delete. Nah, kita langsung saja praktekkan. Yang pertama adalah kita buka di project kita, yaitu di di exam, yaitu hatadoc dan juga file tugas kita. Nah, kita klik di atasnya itu cmd. Selanjutnya kita klik di bagian cmd-nya, yaitu php artisan serve. Nah, ini sudah keluar IP-nya. Kemudian kita kopikan menuju ke Google Chrome. Nah, kita copy di atasnya. Oke, kita ulangi, kita copy. Dan sudah terbuka project Laravel kita. Nah, sebelumnya saya sudah membuat file project yang namanya adalah ATK. Ini kita buka dulu database-nya. Nah, di sini sudah ada beberapa database, kita hapus saja dulu database yang sebelumnya kita coba. Oke, kita delete. Kita delete dulu satu-satu. Oke, ini sudah terdelete dan kita akan coba masuk ke project kita yang kemarin, yaitu ATK. Nah, coba kita input di sini. Nama barangnya buku, kode barangnya kita bikin aja B. Tujuannya di sini kita bikin dincast, keterangannya kita bikin bagus. Kita submit, kita cek di database, kita refresh. Nah, sudah ketemu inputan kita tadi. Nah, sekarang tugas kita adalah memviewkan di database ini tadi. Nah, hal pertama kita lakukan adalah membuat routes-nya. Membuat routes-nya itu ada di routes di web seperti biasa. Kita buat dulu route-nya. Oke, kita kopikan saja yang atas ini. Kita paste di bawahnya. Nah, di sini kita ubah. Kita mau bikin dia menjadi halaman selain ATK. Kita bikin aja sini ATK masuk. Nah, di controllernya juga kita ubah menjadi ATK masuk controller. Nanti kita bikin di CMD-nya. Nah, jangan lupa juga kita tulis di atasnya. Ini saya sudah praktekkan tadi. Ini kita jangan lupa bikin di use-nya ATK masuk controller supaya terbaca. Nah, selanjutnya kita bakal buat controller. Cara buat controller, kita buka dokumentasi dari Laravel, kita cari di pencarian yaitu controller. Kita klik. Nah, kita cari yang ada resource-nya, resource. Untuk menampilkan semua codingan yang ada pada controller. Kita pastekan di CMD kita. Kita ubah dulu namanya menjadi ATK masuk controller. Nah, sama seperti yang di webnya tadi. Nah, ini kita hapus dulu. Kita samakan huruf kapitalnya juga. Kita klik controller. Oke, kita enter. Oke, ini masih ada kesalahan sedikit. Resource. Oke, salah ya. Coba kita pastekan ulang ke dalam. Kita ubah lagi namanya menjadi ATK masuk controller. ATK masuk
controller. Oke, coba kita enter. Oke, ini sudah successfully, udah berhasil. Kita cek di visual code kita sudah ada. Nah, sini masih kosong. Nah, kita bikin dulu indeksnya, kita view-kan menuju ke view yang akan kita buat nanti, yaitu atk masuk .blade. Ini belum kita buat, kita ketik aja dulu atk masuk. Nah, ini view-nya belum ada. Selanjutnya kita bikin view-nya. Nah, kita bikin view yaitu new file. Kita tulis atk masuk .blade.php. Oke. Nah, sekarang kita butuh template untuk menampilkan tabelnya nanti. Jadi kita butuh template Bootstrap supaya tampil di view-nya ini nanti. Nah, jadi saya sudah siapkan template-nya di sini. Nah, ini tinggal kita ubah-ubah aja. Kita pastekan ini. Nah, sudah kita pastekan di sini. Coba kita cek. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan saja sama database kita. Yang pertama apa? Coba kita cek di database, yaitu nama barang. Nah, kita tulis di tabelnya ini. Nama barang, selanjutnya ada kode barang. Kode barang. Selanjutnya ada tujuan. Selanjutnya ada keterangan. Oke, yang terakhir kita buat adalah aksinya. Aksi untuk delete ini nanti. Nah, oke, sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita tidak membutuhkan yang tbody dari si template ini tadi. Nah, jadi kita hapus saja yang tidak penting. Oke, sebelumnya kita cek dulu apakah ini sudah nampil atau belum. Kita coba di sini atk masuk. Kita kopikan dulu. Nah, sini sudah muncul nama barang, kode barang, tujuan, keterangan, dan aksi. Tapi belum menampilkan yang di database. Jadi kita akan konekkan ke dalam database-nya ini nanti. Oke, selanjutnya kita akan buat si database ini nampil ke view-nya. Nah, sebelumnya kita cari di Laravel dokumen, yaitu database. Nah, kita butuh sintak untuk menampilkan, kita pakai yang ini. Nah, kita pastekan di atasnya saja. Nah, ini dia membutuhkan ini adalah sintak untuk database ditampilkan nanti. Nah, jadi dia berdasarkan usernya ini kita buat data masuk, karena nama ini kita adalah data masuk, nama database kita. Nah, si user kita ganti juga menjadi data masuk. Kita samakan sama database. Oke. Ini kita bakal bikin aliasnya. Kita tulis compact. Nah, di sini kita tulis juga data masuk. Untuk membuat variabel di view-nya nanti. Jadi aliasnya kita bikin data masuk nanti. Data masuknya alias apa nanti di view. Jadi jangan lupa kita bikin juga use illuminate-nya di atas supaya bisa membaca nih public function-nya. Oke. Ini sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita bakal tulis itu add php kita langsung aja karena kita nggak pakai nomor. Kita bikin add for each
buka kurung, kita tulis dolar data masuk, yaitu nama database kita. Kita aliaskan. Nah, ini tadi kita aliaskan menjadi dolar $P. Kita aliaskan menjadi P supaya lebih singkat. Oke. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menghapus file-file yang tidak perlu, bukan file ya, nama ini ya, codingannya yang tidak perlu. Oke, karena ini adalah template. Oke, di sini kita tulis untuk TH-nya yaitu buka kurung kurawal 2 dolar $P alias P. Nah, kita menuju ke nama barang, yaitu berdasarkan tadi di database kita. Kita samakan yang di database. Nah, kita tutup kurung 2. Oke. Ini sudah, jadi kita copy aja supaya lebih cepat. Kita copy di bawahnya. Ctrl V. Oke. Nah, ini kita bakal copy juga kita ubah dulu namanya menjadi kode barang. Di bawahnya juga kita bikin tujuan. Jadi aliasnya itu adalah sama karena berdasarkan for each-nya ini tadi. Kalau di situ A, dolar A, maka dolar A lah semua sampai ke bawah. Kita tulis tujuan, kita tulis keterangan. Nah, yang terakhir kita akan buat aksinya, yaitu kita pakai bikin link, yaitu href sama dengan titik 2 ATK masuk. Ini kita samakan nanti di webnya ini, nanti web yang di routes. Kita bikin destroy, menuju ke destroy. Ketika kita klik si hapus nanti akan menuju ATK masuk destroy. Nah, kita aliaskan lagi dolar $P untuk menghapus si ID-nya karena berdasarkan auto increment si ID. Nah, jadi oke, diikuti. Nah, kita bikin namanya sini hapus. Oke, kita tutup. Oke, sudah. Nah, kita bikin yaitu N4H di bawahnya. Oke. Nah, ini yang tidak perlu kita delete saja. Oke, ini kita cek dulu. Oke, masih nama barangnya nggak nampil ya. Oke, ini lupa tutup kurung ya. Lupa kita tutup. Oke, sebentar. Nah, ini kita buat dia. Nah, sudah kita betulin. Nah, sekarang sudah nampil nama barangnya itu buku. Oke, selanjutnya adalah kita buat aksi untuk si hapus ini nanti. Nah, kita bikin aksinya. Oke, lihat di sini sudah ada, kita bikin ATK masuk destroy. Kita bikin routes untuk menuju ke si hapus untuk aksinya. Kita klik routes get ATK masuk. Nah, ATK masuk ini kita ganti nanti menjadi ATK masuk destroy. Kita samakan sama yang tadi, teman-teman. Kita bikin ATK masuk controller. Nah, menuju ini adalah bukan menuju index tapi menuju destroy. Karena kita akan mengisi si destroy ini untuk sintak menghapus di database. Oke. Nah, kita bikin berdasarkan ID. Menyesuaikan yang di view-nya tadi. Oke, seperti ini. Nah, kita menuju ke ATK controllernya. Kita cari di database-nya. Nah, ini.
kita pakai yang ini aja nih, database tabel ini. Untuk menghapus tinggal kita ubah aja. Si user ini merujuk kepada nama nama database kita. Jadi kita tulis ini data masuk, data DB tabel, itu nama tabel kita, masih kita tulis data masuk. Nah, where ini kita ganti votes-nya ini menjadi ID. Kita ganti menjadi ID karena dia berdasarkan ID nanti. Nah, karena dia auto increment berdasarkan ID, dan 100-nya kita ganti menjadi $ID. Kita tulis. Nah, ini sudah. Dia tetap ini kita bikin get-nya kita ganti menjadi delete. Oke, ini tetap ya semua. Terus kita akan arahkan dia return. Dia bakal mendirect setelah mendapat sintak ini, dia bakal mendirect ke si view-nya ATK masuk. Nah, jadi setelah tekan hapus tetap bakal di ATK masuk. Oke, ini sudah selesai. Kita akan coba. Ini titik koma saya tambahkan, lupa. Oke, kita bakal coba di sini. Kita refresh dulu. Di sini ada buku, kode barang. Sebelumnya kita input lagi ya, satu lagi. Pensil ya, kita bikin di sini keterangannya, kita bikin bagus, kita submit. Nah, coba kita hapus. Oke, sudah berhasil kita hapus. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk bagian menampilkan tabel, menselect, dan juga terakhir adalah mendelete. Nah, ini sudah kita kerjakan semua dan sudah tampil. Oke, demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.